Keceriaan itu hilang seketika usai pandemi COVID-19 merajalela di seluruh dunia. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada 2 warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Harapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus digulung wabah virus corona. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung potensi kerugian sektor ini akibat corona mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 38 triliun rupiah. Serangan COVID ini di 2 tahun terakhir ini, aktivis dan seniman goyang menghadapi keadaan itu. Karena dampak si COVID ini bagi seniman dan bagi budayawan, atau bagi seniman lah khususnya, mereka misalnya topeng Betawi. Dia sudah mendapat perskot untuk main di kampung ini, main di kampung ini, main di kampung ono, main di kampung ini. Itu gagal semua. Mana lagi? Tanjidor juga begitu. Mana lagi Rebana Biang juga begitu. Mana lagi Sohibul Hikayat yang seniman cuman sendirian bercerita di tengah-tengah keramaian orang sendiri juga sudah mendapat perskot, itu gagal semua. Karena memang aturan pemerintah, wahai manusia Jakarta, wahai manusia di perkampungan budaya Betawi, engkau tidak boleh keluar rumah. Karena ada aturan gitu ya. Kamu tidak boleh keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan saban hari, kemudian kamu jangan ngayap sembarang tempat itu. Jadi keadaan seperti itu. Kampung Betawi Setu Babakan merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berkunjung ke Kampung Betawi Setu Babakan menjadi pilihan untuk berwisata sekaligus melestarikan budaya. Mulai dari mengunjungi Museum Betawi hingga menikmati kulineran khas Betawi. Nah, tokoh-tokoh Betawi, masyarakat Betawi kagak kepengen budaya Betawi itu sampai hilang di kota Jakarta ini. Dari dasar-dasar itu, keinginan orang-orang tua kepengen ada tempat buat melestarikan budaya Betawi, diadain tuh ya semacam obrol-obrol, musyawarah, rapat, dibikin seminar atau apa, sampai akhirnya juga dicoba di sini di sekitar Setu Babakan tanggal 13 September tahun 97. Itu ada acara festival Setu Babakan. Ternyata dukungannya bagus, masyarakatnya animonya tinggi. Suasana bagus, masyarakat Betawinya masih cukup banyak. Hal ini ya dari beberapa ini yang pokok jadi pertimbangan kuat, akhirnya ini dipilih. Udah kita yang ini aja deh, daerah Setu Babakan. Akhirnya keluar tuh tadi SK Gubernur nomor 9 tahun 92 tahun 2018 Agustus itu SK ditandatanganin, letakkan batu pertama tanggal 15 September tahun 2000 Wisma zona embrio ya di situ oleh Gubernur Pak Sutioso. Akhirnya regulasinya dikuatin, ada perda ya, perda 3 tahun 2005, perkampungan budaya Betawi luasnya jadi 289 hektar, dan terus kelengkapan perkampungan budaya Betawi itu tambahin sarana prasarananya. Itu ada zona A, bangunan, museum, zona C, ada pulaunya dan lain-lainnya. Dengan berwisata ke Kampung Betawi Setu Babakan, para wisatawan dapat menikmati keindahan dari kebudayaan Betawi. Misalnya, dalam museum terdapat replika rumah Betawi, baju adat Betawi, batik Betawi, makanan-makanan khas Betawi, dan tak lupa ondel-ondel yang dimana kesenian khas Betawi. Usai pandemi melanda secara global, kini Kampung Betawi Setu Babakan ikut serta untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini berguna untuk pengunjung yang ingin berwisata tetap terasa aman, seperti menggunakan masker dan menerapkan scan peduli lindungi untuk tracking vaksin. Melihat ke sisi lain, bagaimana dengan nasib para pedagang di Kampung Betawi Setu Babakan?
jualan itu udah lama, 15 tahun di sini ya. Terus dari nol, sekarang agak lumayan. Terus ada ini, ada corona ya kemarin. Omset turun. Ibu jualan dari nol sambil hamil, sambil punya bayi, dibawa-bawa, digendong-gendong di sini. Dari kompos kontraknya sampai ke Setu Babakan. Pagi ke sini, sore pulang. Nyebrang mobil, nyebrang kereta, perjuangan itu banget. Sedih deh dari duit di sini. Jadi ibu buka di tempat yang lain, tempat keluarga di Setu. Agak lumayan buat makan ada. Sekarang pas corona di sini omset kurang. Belanjaan sekarang udah mahal, apa-apa mahal kan. Biasanya gope, sekarang belanja sejuta, pada mahal semua soalnya. Dapatnya nol banget, itu berkurang banget di sini sejak corona. Mama jualan dari mulai 2008 juga udah mulai sih. Anak mah yang jualan katlot, cuma makanannya. Kalau penjualannya ya tergantung pengunjung setunya. Kalau pengunjung setunya banyak ya insya Allah yang suka banyak juga menaruh di GoFood ada juga tiap harinya. Baru setahun 2 tahun sih. Kalau perubahan dari sebelum pandemi ya masih mending sebelum pandemi lah. Kalau pandemi mah semuanya juga pada merosot. Seperti yang sudah disebutkan, dampak pandemi ini dirasakan pula oleh para pegiat seni. Mirisnya, sebagian dari mereka rela untuk menggadai instrumen yang biasa mereka gunakan demi menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan yang lebih menyedihkan ya bagi seniman, ada beberapa sanggar kesenian yang datang kepada saya memohon supaya ini alat-alat musiknya, alat-alat musik gambang kromo, alat-alat musik tiup dari si Tanjidor, dia mau gadein. Ini bang, saya mau gadein bang. Kenapa digadein? Karena saya udah gak ada tanggapan, kemudian kita harus makan, dapur kita semuanya tempur. Begitu. Jadi kondisi COVID di mana-mana tempat, bukan hanya di perkampungan budaya Betawi, memang sangat memprihatinkan bagi masyarakat seniman yang memang menjadi pendukung utama dari perkampungan budaya Betawi di hari-hari tertentu. Selama pandemi ini memang perkampungan budaya Betawi Setu Babakan ini melakukan beberapa terobosan untuk memberikan ruang-ruang kepada seniman yang biasa mentas di sini. Ada pertunjukan virtual. Kepedulian perkampungan budaya Betawi Setu Babakan kepada seniman-seniman itu diungkapkan juga dalam bentuk misalnya pembagian masker, sembako kepada seniman-seniman, hand sanitizer, kemudian juga memberikan penjelasan-penjelasan virtual kepada seluruh seniman yang menjadi yang senantiasa melakukan kegiatan yang ada di sini. Di samping itu memang ada kebijakan yang selama pandemi ini di sini di perkampungan budaya Betawi khususnya di zona A itu ada kegiatan vaksinasi. Jadi selama ini kebijakannya adalah dilarang orang-orang mengunjungi tempat ini karena memang si COVID masih menjadi ancaman. Kami di perkampungan budaya Betawi mendukung semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat dalam hal bagaimana kita memutus rantai daripada si COVID-19 ini. Jadi begitu kira-kira upaya kita dalam hal memberi ruang kepada seniman dalam hal mengantisipasi bagaimana memutus dari rantai persebaran COVID-19 dan bagaimana kita mencoba bertahan
di dalam keterbatasan kita tetap berikhtiar dan bertahan supaya kita memang tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bentuk yang disiapkan. Tak dipungkiri, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, tidak menghalangi Kampung Betawi Setu Babakan pada tahun 2021 lalu meraih penghargaan sebagai juara 1 dalam kategori CHSE. Semoga kita berharap si COVID-19 ini memang benar-benar reda, hilang dari kawasan kita dan kita bisa melakukan kegiatan rutin sebagaimana biasa karena masyarakat rindu menonton kesenian yang menjadi miliknya. Jadi di salah satu adanya perkampungan budaya Betawi ini memunculkan kembali kebudayaan pada umumnya dan kesenian pada khususnya. Jadi kesenian-kesenian dimunculkan di sini. Jadi rakyat sudah rindu menyaksikan kesenian-kesenian yang senantiasa mereka bisa tonton di perkampungan budaya Betawi. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang setiap hari berdekat-dekatan dengan seniman dan budayawan Betawi dan khususnya memang para praktisi kesenian Betawi, saya berharap khususnya kepada seniman-seniman tetaplah optimis, wahai kawan-kawanku seniman Betawi, seniman dan budaya Betawi, tetaplah optimis bahwa pada saatnya si COVID-19 ini akan hilang dari bumi kita dan kita akan hidup sebagaimana hidup yang normal. Kita bisa pentas, kita bisa latihan, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling merangkul kawan-kawan kita dalam kebersamaan kesenian kita yang indah dan berkesan. Kemudian memang saya berharap dari pemerintah, kau seharusnya konsisten, jangan mencela-mencela di dalam kebijakan-kebijakan yang krusial seperti ini. Di satu pihak kita dilarang, tapi di pihak lain ada keramaian-keramaian yang dibiarkan begitu saja. Kami berharap, wahai saudaraku, mengambil keputusan, konsistenlah dalam hal kebijakan-kebijakan yang kau ambil, dan kau sayangi dirimu, kau sayangi keluargamu, kau sayangi masyarakat kamu, sehingga dengan demikian semua orang-orang yang terdampak pada kebijakan-kebijakan kamu menaruh hormat penuh padamu. Begitu harapan dari saya sebagai aktivis kesenian dan kebudayaan Betawi. Mari kita tetap optimis dan kita songsong masa depan dengan hal-hal yang positif dan indah. Demikian, kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan saya yang salah, mohon dimaafin dan diampun saya. Wassalamualaikum. Pandemi COVID-19, kehadirannya yang membuat seluruh masyarakat beradaptasi kembali pada dunia baru saat ini. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan. Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk penutupan tempat wisata pun menjadi salah satu informasi yang buruk bagi pegiat seni dan pedagang di Kampung Betawi Setu Babakan, karena membuat kegiatannya menjadi terhenti dan berdampak pada perekonomiannya. Namun, tetaplah optimis menghadapi perubahan ini dan yakinlah bahwa COVID-19 akan menghilang dari dunia kita.